Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu yang pada pagi ini kita akan bahas kaedah mempelajari al-asma'ul husna. Lihat buku Mengenal Allah melalui al-asma'ul husna halaman 24 hingga 36, yaitu tentang kaedah mempelajari al-asma'ul husna. Mengetahui kaedah mempelajari al-asma'ul husna sangat penting. Kalau ditanya mengapa? Sebab kedudukan al-asma'ul husna adalah sangat tinggi dan agung di dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan kita tak mungkin dapat mengenal Allah yang maha ghaib kecuali dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik yang dipanggil al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita segala jenis nikmat. Apakah nikmat penciptaan yang dipanggil dengan nikmatul ijad, atau nikmat adanya makan, minum, tempat, pakaian, oksigen untuk kelangsungan hidup manusia, semuanya datang daripada Allah yang dipanggil dengan nikmatul imdad. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat segala-galanya, lalu kita tak kenal, itu dah melampau namanya. Ibu bapa walaupun bukan pencipta hakiki, ibu bapa walaupun bukan pemberi nikmat yang hakiki kepada kita, mereka hanya menyalurkan saja. Ibu bapa hanya penyebab saja kita zahir di atas muka bumi. Itu pun kita dianggap tidak wajar andai kata tidak kenal ibu bapa. Dan betapa tidak wajarnya apabila kita tidak mengenal Allah.
Itu sebabnya kita katakan ilmu tentang al-asma'ul husna tergolong ilmu yang paling tinggi, paling agung dari semua ilmu. Sedangkan cara manusia mengenal Allah pula ada berbagai-bagai. Ini persoalannya. Ada di antara mereka yang mempelajari al-asma'ul husna dengan cara yang hak, yang betul. Dan ada pula sebahagian manusia mengenal Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang batil. Wujud. Di antara punca atau penyebab utama mereka tersalah dalam memahami al-asma'ul husna ialah karena sikap ta'assub, karena sikap fanatik dan jahil atau kurang ilmu tentang kaedah-kaedah dalam mempelajari nama-nama Allah. Jahil tentang formula atau kaedah mempelajari nama Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang tegas, melarang dengan tegas sikap mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Allah larang. Khasnya dalam mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan ikut cara orang yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada ayat 180 dari surat Al-A'raf. Surah 7 ayat 180. Coba dengar apa kata Allah. Kalau selama ini kita dah baca barangkali ayat ini berkali-kali, karena tidak tahu tafsirannya, kita tidak merasa begitu berbahaya mengenal Allah dengan cara yang tak betul. Coba dengar apa kata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka panggillah Allah, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya itu. Itu sebabnya kita panggil Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sami, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Hakim. Semua nama-nama Allah kita panggil. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Oleh sebab itu panggillah Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Lalu apa kata Allah? Memberi amaran keras. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ.
tinggalkan olehmu orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya itu, yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya itu. Di sini Ustaz terlupa terjemahkan bahagian akhir, walaupun dalam ayat ada, tapi tidak ada dalam terjemahan. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Balasan apa? Balasan siksaan. Sebab Allah melarang. Coba lihat terjemahannya. Al-A'raf 180. Mereka akan diberi balasan azab terhadap apa yang mereka telah lakukan. Apa yang mereka telah lakukan? Yaitu penyelewengan dalam mempelajari nama-nama Allah. Sebab sebelum itu disebut, tinggalkan olehmu, jauhi olehmu orang-orang yang telah menyimpang daripada kebenaran tentang nama-nama Allah. Tinggalkan, jauhi. Itu sebabnya wujud berdasarkan ayat ini, orang yang memahami al-asma'ul husna dengan cara menyimpang. Dari mana perkataan menyimpang itu? Menyeleweng, yulhidun. Yulhidun diambil dari kata lahad. Kalau dalam kuburan ada namanya lahad. Dalam kuburan ada yang malahat, tempat kita baringkan jenazah. Lahad itu maknanya menyimpang. Sebab kalau dari atas lurus menghadap ke arah kiblat, dia akan menyimpang. Tempat simpan jenazah. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Menyimpang maknanya orang yang mempelajari al-asma'ul husna dengan cara yang tidak betul. Mereka nanti akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Ini ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 180. Itu sebabnya Ustaz tulis di bawah, atas sebab itulah agar terhindar daripada kemungkinan penyimpangan tersebut, maka kita wajib mempelajari al-asma'ul husna mengikut kaedah-kaedah yang betul. Ikut formula yang betul. Ikut manhaj yang betul. Ikut sistem yang betul. Ikut metodologi yang betul. Dan di antara kaedah-kaedah mempelajari al-asma'ul husna ada 6. Dalam masa lebih kurang 40 minit mendatang, kita akan bahas 3 saja. Dan 3 lagi minggu hadapan insya-Allah. 3 saja. Supaya kita boleh faham. Karena perkara ini sangat mustahak. Kaedah yang pertama, nama-nama Allah semuanya al-husna, baik-baik belaka. Tak ada nama Allah yang tidak baik.
Nanti kita jelaskan. Kaedah yang kedua, nama-nama Allah adalah al-a'lam dan awsaf. Itu yang kedua. Nanti kita jelaskan. Dan kaedah yang ketiga, nama-nama Allah itu muta'addi. Nama-nama Allah yang muta'addi mengandung 3 perkara. Jadi untuk memahami dengan betul, Ustaz tidak mau jelaskan secara terburu-buru. Kita jelaskan secara santai agar mudah kita faham dan selanjutnya kita selalu ingat. Sebab perkara ini sangat penting. Yang pertama, kaedahnya Pak Ustaz. Semua nama Allah adalah Al-Husna. Al-Husna maknanya yang paling baik. Semua nama Allah mengandungi sifat yang sangat sempurna dan tidak mengandungi kekurangan atau kecacatan walau sedikit. Tak ada. Berikut ini kita akan jelaskan melalui contoh. Melalui contoh kita baru tahu, baru faham. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu. Allah itu hidup. Atau secara sopan kita sebut Allah Maha Hidup. Sebenarnya Maha itu bukan bahasa Arab. Dia bahasa Sanskrit. Bahasa Hindu lama. Maha Guru. Maha, maha, maha maknanya bersangat-sangatan. Itu sebabnya awal ayatul kursi Allah hanya menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah tidak sebut mahal hayyu wa mahal qayyum. Walaupun dalam terjemahan Maha hidup lagi maha mengurus makhluk terus menerus. Maha bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Melayu. Cuma sebagai sopan kita katakan untuk Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha hidup, Maha mendengar, Maha bijaksana. Okey. Walaupun manusia juga dipanggil Hayyun, hidup. Al-Ustadzu Hayyun, Ustaz hidup. Sebab Ustaz masih ada nyawa. Allahu Hayyun, Allah hidup. Cuma untuk Allah kita panggil atau tambah Maha hidup. Persoalannya, walaupun Allah dan manusia sama-sama diberi sifat hidup, namun sifat hidup di sisi Allah maha sempurna. Tidak sedikit pun dicemari oleh kekurangan atau kecacatan. Allah Subhanahu wa taala hidup tidak bermula daripada tiada. Dan hidup di sisi Allah tidak berakhir dengan kematian atau binasa. Ada tak duanya yang punya sifat hidup seperti itu? Tak ada. Ustaz hidup, tapi sebelumnya tiada sebab belum lahir. Ustaz sekarang hidup, pasti mati.
esok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti mati. Nampak tak? Itu makna nama Allah yang di dalamnya terdapat sifat Allah Maha sempurna. Nama Allah yang lain, Al-Alimu, Allah mengetahui atau Allah Maha mengetahui. Kita juga sebut seseorang Al-Ustazu Alimun. Ustaz itu banyak ilmu. Tapi sama tak alim di sisi Allah sebagai salah satu daripada namanya? Dengan alim, sifat seorang ustaz atau seorang ulama tak sama. Ustaz mengetahui apa yang ustaz pelajari. Apa yang ustaz sudah baca. Dan ustaz tidak tahu banyak perkara yang belum ustaz ketahui. Terutama perkara ghaib. Tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya tentang perkara lampau, tentang perkara sekarang, tentang perkara future yang akan datang, semua Allah tahu. Allah tahu yang zahir, yang nampak, dan yang batin dalam hati, semua Allah tahu. Kita tak tahu. Malah apa yang kita sudah tahu masa silam pun banyak dah lupa. Itu nak menjelaskan makna semua nama Allah adalah baik belaka, sempurna belaka, tidak sedikit pun dicemari oleh kekurangan dan kecacatan. Begitu juga nama Allah Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayangnya Allah luar biasa. Walaupun terhadap orang-orang yang durhaka terhadapnya, orang-orang yang berbuat syirik, perkara yang paling dibenci olehnya, tapi berkat rahmatnya orang tersebut tetap dipanjangkannya umur, tetap diberinya rezeki, tetap diberinya kesehatan. Walaupun manusia juga ada sifat pengasih penyayang, tapi tidak sama dengan pengasih penyayangnya Allah Azza wa Jalla. Sikap kita terhadap orang yang tidak berterima kasih, kita akan benci. Sikap kita terhadap orang-orang yang pernah menganiaya kita, kita cukup marah. Malah kadang-kadang diikuti dengan sifat dendam. Allah tidak. Allah senantiasa siang malam menerima taubat, permohonan ampunan dari hamba-hambanya yang berdosa. Luar biasa. Ini yang kita maksudkan. Semua nama Allah itu adalah baik belaka. Semuanya Al-Husna. Al-Husna maknanya yang terbaik. Ini kaedah yang pertama. Kita mesti ingat, semua nama Allah adalah baik belaka. Ini belum lagi apabila nama Allah itu disebut bergandengan. Seperti umpamanya firman Allah Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Maha Perkasa.
Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah lakukan terhadap kita apa saja yang Allah kehendaki. Sama ada kebaikan atau keburukan menimpa kita, tapi semuanya ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Sudahlah, Al-Aziz itu mengandung makna tersendiri, mengandung kehebatan, keperkasaannya tiada tandingan. Tapi bila dikepilkan dengan Al-Azizul Hakim, dia Maha Bijaksana. Segala ketetapannya itu pasti ada hikmah. Ustaz buat contoh. Barangkali kita tak suka ditimpa oleh COVID-19. Barangkali hati kita tak selesa munculnya COVID-19, akhirnya PKP hampir 3 tahun. Kita tak suka. Tapi ada tak hikmah di balik PKP? Ada. Itu namanya Al-Hakim. Disebabkan PKP lah yang kita tidak boleh belajar secara offline, bersemuka, offline. Akhirnya muncul belajar secara online. Ada hikmah tak? Kalau selama ini Ustaz hanya kenal orang-orang Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, nah sekarang seluruh dunia boleh sampai majlis ilmu seumpama ini. Orang dari London, orang dari Tokyo, orang dari Pakistan, orang dari India, orang dari Sydney, orang dari Amerika. Ada jemaah-jemaah Ustaz yang WhatsApp dari sana, ucap terima kasih. Ini belum lagi orang dari Sarawak, orang dari Sabah, orang dari Jakarta, orang dari Medan, orang dari Palembang, orang dari Batam. Semuanya itu hikmah di balik COVID-19. Itu maksudnya Al-Aziz, Al-Hakim. Allahu Akbar. Hebat. Nah, sekarang kita berpindah kepada kaedah yang kedua, yaitu nama-nama Allah adalah a'lam dan awsaf. A'lam diambil dari perkata alam, singularnya. Jamaknya a'lam. Nanti kita jelaskan makna a'lam. Awsaf pula maknanya sifat-sifat Allah. Penjelasannya seperti ini. Nama-nama Allah adalah a'lam jika ia menunjukkan kepada zat Allah. Semua nama Allah adalah a'lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Bila nama-nama tersebut merujuk kepada lafzul jalalah, yaitu zat Allah, dari sudut itu nama-nama Allah dipanggil a'lam. Yaitu semua nama itu merujuk kepada zat yang satu. Siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa Ar-Rahim? Allah. Siapa Al-Wadud? Allah. Siapa Al-Hakim? Allah.
Siapa Al-Hayyu? Allah. Siapa Al-Qayyum? Allah. Yes, dari sudut itu, bila nama-nama tersebut merujuk kepada zat yang satu, dia dipanggil A'lam. Tetapi bila nama-nama Allah itu merujuk kepada sifat-sifatnya, dia dipanggil Awsaf. Awsaf itu jamak dari sifatun. Sifat-sifat. Dengan kata lain, kalau A'lam, semua nama Allah merujuk kepada zat yang satu, yakni Allah. Tetapi bila nama-nama Allah itu memberi makna yang berbeza, maka dia dipanggil Awsaf atau sifat. Al-Hayyu, di dalamnya ada sifat hayat, hidup. Al-Hakim, terkandung di dalamnya sifat hikmah, bijaksana. Al-Basir, tersirat di dalamnya sifat Allah basar, melihat. Al-Alim, maha mengetahui, terdapat di dalamnya sifat ilmu. Betul tak? Sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Hayat lain, ilmu lain, hikmah lain, rahmat lain. Itu yang dimaksudkan. Kaedah yang kedua, nama-nama Allah adalah a'lam dan awsaf. Ustaz tidak baca ya. Tapi karena Ustaz dah baca pagi tadi habis subuh, Ustaz ingat, lebih baik Ustaz bahas, jelaskan dengan bahasa mudah. Secara santai saja. Tapi exactly sama betul sebagaimana yang tertera dalam buku. Sedangkan orang-orang yang menyimpang, yang kita sebut tadi, yulhiduna fi asma'i, orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Kata mereka, Allah tidak ada nama, Allah tidak ada sifat, Allah hanya ada zat. Ini yang dipanggil dengan ahlut ta'til. Coba lihat muka surat 30. Ahlut ta'til maknanya golongan yang tidak percaya Allah ada nama, Allah ada sifat. Tidak. Mereka hanya percaya Allah ada zat. Itu di antara contoh golongan orang-orang yang menyimpang. Padahal Allah dah sebut dengan jelas pada awal ayat 180 Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-namanya yang terbaik. Mereka kata tidak. Apa alasan mereka? Kata mereka, bila selain Allah ada zat, lalu Allah ada pula nama dan sifat, itu bermakna Allah berbilang-bilang. Kata mereka, kata ahlut ta'til, ada Allah zat, ada Allah sifat, Allah ada Allah nama. Itu sebabnya mengapa kita perlu tahu ada kaedah yang kedua. Nama-nama Allah itu ditinjau dari satu sisi dipanggil a'lam, ditinjau dari sisi yang lain dinamakan awsaf.
A'lam maknanya semua nama Allah merujuk kepada zat yang satu, yaitu Allah. Allah Maha Hidup, Al-Hayyu. Allah Maha mengurus makhluk terus-menerus, Allah Qayyum. Allah As-Sami, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Merujuk kepada zat yang satu. Tapi pada masa yang sama, nama-nama Allah adalah awsaf. Bahawa setiap nama Allah di dalamnya ada sifat yang berbeza antara satu sifat dengan sifat yang lain. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan Ahlul Ta'til mendakwa Allah tidak ada nama, Allah tidak ada sifat. Kata mereka, bila Allah ada zat, juga ada nama dan sifat, bermakna Allah berbilang-bilang. Allahu Akbar. Itu semua adalah sikap orang yang jahil. Ustaz buat contoh. Ahmad itu zat. Ahmad yang bijak. Ahmad yang penyabar. Ahmad yang pemurah. Ahmad yang pemalu. Ahmad yang bijaksana. Hidup, bijak, pemalu, pemurah, penyabar. Betul tak Ahmadnya tetap satu? Tak timbul Ahmad itu jadi berbilang-bilang karena mempunyai sifat yang berbilang-bilang. Sifat boleh berbilang-bilang tapi zat tetap satu. Papan tulis umpamanya, kita selalu panggil blackboard, whiteboard, blue board. Board itu zat. Kadang-kadang colornya black, hitam, kadang-kadang white, putih, kadang-kadang blue, kadang-kadang biru. Itu semua sifat. Boardnya tetap satu. Jadi Ahlul Ta'til ini yang tidak mengetahui Allah itu ada nama dan sifat adalah golongan yang jahil. Tapi ingat ya, mereka tetap percaya Allah ada nama dan sifat. Cuma kata mereka, Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa pendengaran. Allah Maha melihat dengan zatnya tanpa sifat melihat. Allah mempunyai ilmu dengan zatnya tanpa sifat ilmu. Ini yang kita sebutkan telah menyeleweng. Ustaz ada sebut di sini. Kata mereka, innallaha sami'un bila sama'. Sesungguhnya Allah Maha mendengar tetapi tanpa sifat mendengar. Innallaha basirun bila basar. Allah Maha melihat tapi tanpa sifat melihat. Innallaha azizun bila izzah. Allah Maha perkasa tanpa sifat keperkasaan. Itu kata mereka. Cara itu salah. Batil. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jauhi orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Sebab mereka kelak akan diazab oleh Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim dengan begitu jelas. Coba lihat antara lain surat Al-Buruj ayat 12 hingga 16.
Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Allah yang sebut. Cuba tengok. Sesungguhnya azab Allah itu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang mencipta makhluk dari permulaan. Dialah yang menghidupkan kembali. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Yang mempunyai arash. Lagi maha mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Coba lihat. Di situ saja dah berapa nama Allah. Dah berapa sifat Allah di situ. Inilah. Bila coba belajar tapi pakai akal-akal sendiri. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut. Cara yang paling selamat mempelajari nama-nama Allah. Ada 3. Yang pertama sekali kita kena yakin Allah Maha Ghaib. Allah bukan saja ghaib tapi Maha Ghaib. Ghaib maknanya tak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Okey. Itu panduan pertama. Allah Maha Ghaib. Kita tak boleh lihat Allah di dunia ini. Yang kedua, panduan yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri, yang punya diri. Apa implikasi keyakinan tersebut? Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Apa implikasinya? Apa akibatnya? Akibatnya, implikasinya, segala yang Allah sebut tentang dirinya, yakini sajalah. Allah kata dia Hayyu, hidup. Kita kena yakini dia hidup. Kalau Allah katakan dia Al-Qayyum, mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti, yakini saja. Kalau dia katakan 7 ayat dalam Quran bahwa dia bersemayam di atas arash, yakini saja dia memang bersemayam. Tanpa menyamakan hidupnya dengan hidup makhluk, tanpa menyamakan ilmunya dengan ilmu makhluk, tanpa menyamakan bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya makhluk, tanpa, jangan samakan. Tapi kalau Allah katakan tentang dirinya, dia bersemayam, ya, memang dia bersemayam sesuai dengan keagungannya. Yang ketiga, panduan yang ketiga, insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi katakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, yakini saja Allah memang turun. Dengan syarat, turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Selesai masalah. Sehingga kita tak perlu takwil, robah kepada makna lain. Itu dia pandangan salafus saleh yang pernah mendapat pujian dari Rasul sebagai kurun-kurun yang terbaik. Terus terang, Ustaz cenderung pada pendapat dan pandangan salafus saleh. Nama-nama Allah jangan ditakwil, jangan dirobah kepada makna lain. Kalau Allah katakan dia ada tangan, memang dia ada tangan. Jangan ditakwil tangan Allah itu dengan kuasa Allah.
Kalau Allah dikatakan oleh Nabi turun ke langit dunia, memang turun. Jangan ditakwilkan yang turun itu rahmatnya. Nah, yang terakhir, kaedah yang ketiga. Kaedah yang pertama, semua nama Allah adalah baik-baik belaka, al-husna. Yang kedua, nama-nama Allah adalah ausaf, a'lam dan ausaf. Kita dah jelaskan. Dan yang ketiga, nama-nama Allah muta'addi mengandungi 3 perkara. Dalam kaedah bahasa Arab, kata kerja ada namanya lazim, ada yang namanya muta'addi. Nama Allah hidup, Al-Hayyu, Maha Hidup. Nama Allah As-Sami', Maha Mendengar. Beza. Kalau muta'addi, dia memerlukan objek. Mungkin ada di antara kita yang tidak biasa dengar istilah muta'addi. Dan satu lagi, ghairu muta'addi. Ustaz hidup. Tidak memerlukan objek. Kalau ustaz hidup, dia mengandung 2 saja. Pertama, menunjukkan nama Al-Hayyu, hidup. Yang kedua, membawa makna sifat, yaitu hayat, yang terkandung di dalam Al-Hayyu. Kalau ustaz dikatakan Sami', dia menunjukkan selain Sami' itu sifat, maaf, nama Sami' itu nama, tersirat di dalamnya yang kedua sifat, yaitu sama'. Sami' lain, sama' lain. Apa lainnya Pak Ustaz? Sami' dipanggil dengan nama, isim. Sifatnya bukan sami', sama', mendengar. Dan selain daripada nama dan sifat, ada satu lagi, yaitu hukum. Untuk nama Allah As-Sami', ada di dalamnya hukum yang tersirat di dalam nama Allah As-Sami'. Bukan Allah itu hanya As-Sami', yaitu nama. Di dalamnya ada sifat Allah sama, mendengar, tapi ada hukum yang tersirat di dalam nama Allah As-Sami', yaitu menunjukkan hukum di dalam nama Allah tersebut.
yaitu nama dan sifat bahwa sesungguhnya Allah mendengar yang sir, yang tersirat, yang perlahan, najwa, Allah mendengar bisikan seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hukum yang tersirat di dalam As-Sami', selain dia mengandung nama Allah As-Sami', dia juga mengandung sifat Allah As-Sama', dia juga mengandung hukum yang kita wajib yakini bahwa Allah mendengar segala-galanya. Awak bercakap dengan kuat, awak bercakap secara berbisik-bisik, malah apa yang ada di dalam hati awak pun Allah tahu. Itu maksudnya hukum. Sedangkan nama Allah Al-Hayyu, Allah itu Maha hidup. Dia hanya mengandung dua saja. Karena Al-Hayyu termasuk ghairu muta'addi, bukan muta'addi. Dia hanya mengandung dua. Pertama, nama Allah Al-Hayyu. Yang kedua, sifat yang tersirat di dalam Al-Hayyu, yaitu hayat. Itu perbezaan antara muta'addi dengan ghairu muta'addi. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. 3 dari 6 kaedah mempelajari nama-nama Allah, dan 3 lagi insya-Allah kita akan jelaskan pada hari Rabu yang akan datang. Biiznillah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan daripada jemaah. Pertama sekali, Pak Ustaz, betulkah suntikan insulin atau apa-apa suntikan atau injection kepada seseorang tidak membatalkan puasa? Jawabnya betul. Yang membatalkan puasa itu bila memasukkan sesuatu melalui rongga. Makan sesuatu lalu ditelan, itu rongga. Atau rongga-rongga yang lain, seperti melalui hidung, melalui telinga, itu rongga. Bila masuk sampai ke dalam boleh membatalkan. Tapi kalau suntikan hanya dengan jarum, itu bukan rongga. Termasuk suntikan insulin bagi orang yang berat, diabetiknya, tidak membatalkan puasa. Sebab dia bukan rongga. Pak Ustaz, berdosakah seorang isteri yang sudah menopause, yang sudah berhenti haid, umpamanya umur 50 tahun, lalu dia enggan memenuhi kehendak istrinya yang ingin bergaul, jima', minta maaf,
karena dia tidak ada nafsu lagi. Berdosakah? Kalau suami menginginkan, ia berdosa. Kecuali jika dia merasakan kesakitan yang luar biasa atas sebab-sebab tertentu, atas dasar itu ada hukum yang lain. Tapi sekedar tidak ada nafsu, sedangkan suaminya ada nafsu untuk bergaul dengannya yang dengan makna jima', isteri yang enggan melayan kehendak suaminya boleh membawa kepada dosa. Malah ada riwayat wanita tersebut akan mendapat kutukan dari malaikat. Tapi Pak Ustaz, saya sudah anjurkan agar suami kawin lagi. Tapi dia enggan atas sebab-sebab tertentu. Ringkasnya, berdasarkan apa yang Ustaz baca, pandangan para ulama, berdosa isteri jika tidak melayan kehendak suaminya, walaupun dia tidak ada nafsu berbuat demikian. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Pak Ustaz, saya masuk salat Isya' berjamaah, tapi masuk pada rakaat yang kedua. Bila masuk rakaat yang kedua, dan dia dapat rakaat yang kedua, maknanya dia tinggal satu rakaat. Yang apabila imam nanti salam, rakaat yang keempat, dia mesti naik untuk buat kekurangan satu rakaat lagi. Tetapi saya terlupa, Pak Ustaz. Begitu imam salam, saya pun salam. Setelah salam baru teringat. Pertanyaannya, apa yang patut saya buat, Pak Ustaz? Saya sudah salam. Yang patut Anda buat, walaupun sudah terlanjur salam, begitu teringat, bangkit tanpa takbiratul ihram. Bangkit saja, Allahu Akbar, buat satu rakaat lagi. Dan sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Karena kita tadi terlupa memberi salam. Dengan demikian, salatnya sah. Dan tidak perlu salat baru. Ulang dengan takbiratul ihram, buat 4 rakaat lagi. Tak perlu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah terlupa. Pada suatu hari beliau salat 4 rakaat. Mungkin zuhur, mungkin asar. Setelah 2 rakaat beliau memberi salam. Setelah memberi salam, sahabat di belakang makmum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuan buat salat qasar 4 rakaat jadi 2?" Jawab Nabi, "La, tidak." Sahabat bertanya lagi, "Apakah Tuan terlupa?" Jawab Nabi, "Tidak, aku tidak terlupa." Lalu sahabat bertanya, "Mengapa Tuan buat hanya 2 rakaat?" Begitu mendengar beliau baru buat 2 rakaat, maknanya baginda lupa, langsung beliau naik buat 2 rakaat lagi. Supaya genap menjadi 4 rakaat. Sebelum salam beliau sujud sahwi 2 kali. Ini menunjukkan bahawa
Walaupun Nabi tadi telah bercakap dengan makmum, percakapan yang tidak ada kaitan dengan salat, itu adalah tidak membatalkan salatnya. Nabi tambah saja 2 rakaat. Nabi tidak memulai dengan takbiratul ihram dari awal. Nah, seperti itulah apa yang Anda terlupa tadi memberi salam padahal baru 3 rakaat Isya. Bangkit saja tambah 1 rakaat dan sebelum salam buat sujud sahwi. Okey. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Pak Ustaz, bolehkah wanita yang sedang uzur, mungkin maksudnya uzur di sini sedang haid atau nifas, ziarah kuburan? Hadirin dan hadirat, tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana larangan Nabi, orang yang haid, nifas, junub masuk masjid, duduk dalam masjid. Itu ada larangan dari Nabi. Tapi untuk ziarah kuburan tidak ada syarat. Mesti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ringkasnya, wanita yang sedang haid boleh hukumnya ziarah kubur. Wallahu a'lam. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. InsyaAllah kalau ada pertanyaan lain, nanti kita akan jawab esok insyaAllah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar 3 dari kaedah mempelajari nama-nama Allah. Mempelajari Al-Asma'ul Husna melalui kaedah atau formula sangat mustahab. Sebab terdapat dari kalangan manusia yang mempelajari Al-Asma'ul Husna tidak melalui cara yang betul. Mereka telah mempelajari Al-Asma'ul Husna dengan cara yang menyimpang. Oleh sebab itu, supaya kita tidak tersalah dalam mempelajari Al-Asma'ul Husna, kita perlu mempelajarinya melalui kaedah atau formula yang betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya Allah, karena Al-Asma'ul Husna adalah subjek yang paling penting. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan kami tidak akan mampu mengenalmu, ya Allah, kecuali melalui Al-Asma'ul Husna dan ayat-ayatmu, termasuk tafsir Al-Quran. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa menambah ilmu. Khasnya ilmu yang berkait rapat dengan mengenal Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.